Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, kita telah membuat login di PHP MVC. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana login multi-user, dan ada juga request, tolong dong bikin login multi-user. Padahal sebenarnya pada umumnya login itu adalah multi-user, tergantung berapa user yang ada di database, di tabel user, dan masing-masing user tersebut dapat kita memberikan akses tertentu pada dashboard project kita. Tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas itu. Mungkin nanti kita akan buat video tersendiri tentang multi user. Sekarang kita akan membuat logout pada project kita kali ini. Sekarang saya coba login dulu. Pada video sebelumnya kita telah bikin username admin@gmail.com dan password 9999. Kemudian saya login. Nah, pada video kali ini kita akan membuat logout. Yang pertama, kita akan merubah tombol ini menjadi tombol profile ya. Pada saat nanti diklik, di sini tuh ada tombol profile dan di sini ada tombol logout. Kemudian nama Alexander Pierce ini kita akan ganti menjadi nama user yang login. Sekarang langsung saja kita ke codingan. Teman-teman buka Visual Studio Code, kemudian buka folder project, buka folder app, buka folder views, folder template, kemudian top bar. Karena yang tombol ini ada di top bar.php ya. Sekarang kita buka top bar. Kemudian teman-teman perhatikan tombol yang tadi itu ada di paling bawah, yang ini ya, yang di line 130 sampai line 134. Tapi kita tidak akan menggunakan tombol ini karena tombol ini menggunakan jQuery. Jadi ini bisa teman-teman hapus aja, atau teman-teman bisa komen sebagai arsip. Nah, nanti kita akan copy tombol ini. Jadi kita tidak akan ini kan menggunakan jQuery. Nah, ini kan dia menggunakan HTML ya, drop downnya. Jadi kita akan copy tombol ini dan kita akan letakkan di sini untuk kita membuat tombol profile yang di dalamnya tuh ada tombol profile juga, kemudian ada tombol logout. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kemudian, nah teman-teman perhatikan tombol yang tadi notifikasi itu yang ini ya. Nah, ini kita blok, kemudian kita copy, kita letakkan di atas yang tombol yang kita komen. Kemudian yang ini apa namanya, ikonnya bell ini kita ganti dengan user. Nah, yang span ini kita hapus aja. Kita hapus. Selanjutnya yang 15 notification kita ganti dengan admin. Nah, di dalamnya ini baru ada profile. Kemudian yang apa, ikonnya nggak usah kita pakai ya, yang di dalam buttonnya apa, drop downnya. Dan yang span ini hapus. Kemudian yang kedua ini kita ganti dengan logout. Kemudian yang span juga hapus, dan yang terakhir ini kita hapus aja. Nah, ini kita hapus semua. Oke, kemudian save. Kita ke aplikasi, refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian coba diklik. Nah, di sini kan ada profile dan logout. Nanti pada saat kita klik logout, apa namanya, halaman dashboard ini akan langsung logout. Jadi nanti fungsi dari tombol profile ini pada saat diklik itu akan muncul apa, modal yang di dalamnya itu ada data profilnya admin atau user. Nah, cuman itu kita nggak bikin pada video kali ini, kita fokus pada logout. Nah, pada saat kita klik logout itu akan ada muncul modal yang di dalamnya itu ada pertanyaan, yakin apakah Anda akan keluar atau akan logout. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Pada tombol logout ini kita akan buatkan data dismiss dan data toggle
untuk mengarahkan ke modal bootstrap sebagai notifikasi apakah Anda akan logout atau tidak. Nah, untuk modal untuk data dismiss dan data toggle itu, nah gampangnya itu teman-teman buka Chrome, kemudian buka tab baru, ketik aja bootstrap. Nah, yang bootstrap 4 ya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini nih ada bootstrap yang with school ya, teman-teman klik. Kemudian teman-teman scroll ke bawah itu ada modal yang di sebelah kiri nih ya. Di sidebar sebelah kiri teman-teman klik modal. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman copy, bukan data dismiss tapi data toggle dan data target. Nah, ini teman-teman copy. Kemudian kembali lagi ke codingan, teman-teman pastekan di ini ya, di dalam tag A ini ya. Nah, di sini teman-teman pastekan. Kemudian save. Selanjutnya kita ke Chrome lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini kan ada modalnya nih. Ini kita tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di footer itu kita sudah punya pada video sebelumnya tuh kan kita sudah punya kita sudah punya modal ya, yang ini ya. Nah, ini kita sudah punya. Jadi kita hanya akan menggunakan satu modal ini untuk seluruh codingan kita. Baik itu input data, ubah data, hapus data, kita bisa menggunakan satu modal ini dengan cara kita memanipulasi menggunakan jQuery. Jadi ini sebenarnya pada video-video sebelumnya kalau teman-teman ikut dari awal itu saya udah menjelaskan. Nah, jadi yang pertama sebenarnya kalau kita coba teman-teman buka lagi Chrome, kemudian buka aplikasi refresh. Nah, kalau teman-teman klik logout, itu modalnya sudah tampil teman-teman. Tinggal kita akan merubah modal heading ini menjadi logout, kemudian modal body ini kita rubah dengan tulisan yakin apakah Anda akan keluar. Nah, kemudian di sini kita akan tambah satu button, yaitu button logout. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga kalau teman-teman lihat modal ini terlalu besar ya. Nah, kita akan memperkecil mungkin ukurannya 1/2 dari ini. Nah, itu pun kita akan merubahnya menggunakan jQuery. Sekarang kita ke codingan. Nah, teman-teman perhatikan modal ini. Jadi modal ini kan sebenarnya kita sudah gunakan untuk ubah data. Nah, tapi isinya tidak ada ubah data. Dia akan tetap default seperti ini. Kita akan ubah merubah yang ada di dalam modal ini menggunakan jQuery. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya caranya itu kita telah membuat pada video ubah data menggunakan modal bootstrap. Tapi sekarang kita buatkan lagi, teman-teman perhatikan ya caranya. Sekarang kita buka top bar, kemudian di paling bawah teman-teman buka tag script. Sebelum kita buatkan jQuery-nya, di tombol tombol logout ini teman-teman tambahkan dulu ID. Teman-teman bikin ID, kita namakan saja logout. Nah, kemudian di di dalam tag script ini teman-teman buatkan $. Jadi $ ini jQuery ya. Titik, buka kurung, petik 1, pagar. Nah, karena ini kan ID, jadi berarti di sini pagar. Tapi kalau seandainya di sini kelas, berarti di sini harus titik. Seperti itu ya. Kemudian pagar logout. Jadi logout ini yang ini ya. Dia menangkap dari sini. Kemudian setelah tutup kurung, titik, on, buka kurung, petik 1, klik. Setelah klik koma, function, buka kurung. Nah, setelah tutup kurung pertama, buka kurawal, enter, kemudian diakhiri dengan titik koma. Tapi di sini ada error. Oh ya teman-teman, di sini jangan pakai titik ya. Di sini tidak pakai titik. Kemudian untuk kita mencobanya apakah berjalan atau tidak. Nah, di sini teman-teman ketik alert, buka kurung, petik 1, coba, diakhiri dengan titik koma, kemudian save. Sekarang kita ke aplikasi, kita akan coba berjalan atau tidak jQuery-nya. Refresh, kemudian teman-teman klik logout. Oh, dia belum berjalan. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, jadi ada satu hal yang sangat penting yang harus teman-teman ingat.
pada saat kita setiap kali kita menggunakan jQuery atau Ajax, itu harus kita dapatkan dulu library-nya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita ke Chrome, teman-teman buka tab baru, kemudian teman-teman ketik CDN. Nah, yang ini ya, CDN jQuery, teman-teman klik. Nah, kemudian yang paling atas ini jQuery CDN, teman-teman klik. Pada jQuery 3.x, teman-teman klik yang minified, yang ini ya, teman-teman perhatikan ya, yang minified ini. Nah, kemudian ini library-nya, silakan teman-teman copy. Kemudian kembali ke codingan, teman-teman buka header.php. Nah, teman-teman pastekan di dalam tag head. Nah, silakan teman-teman paste, kemudian save, kembali lagi ke aplikasi, silakan teman-teman refresh, kemudian klik tombol logoutnya, kita coba. Nah, alertnya berhasil ya, berfungsi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan. Oh ya, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, yang pertama kita akan merubah modal heading ini menjadi logout atau keluar. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi mungkin ini juga kita rubah aja, kita pakai bahasa Indonesia aja. Kita kembali ke codingan. Yang pertama kita di top bar dulu. Yang tadi logout ini sama profile saya ganti aja, ini jadi profil. Kemudian yang ini jadi keluar, kemudian save. Sekarang untuk kita merubah modal headingnya, ini kita hapus dulu ya yang alert, karena tadi kita gunakan hanya untuk mengetes saja apakah function Ajax-nya berjalan atau tidak. Bukan Ajax, tapi jQuery-nya berjalan atau tidak. Nah, sekarang kita akan merubah tulisan yang ini ya teman-teman ya, tulisan di footer. Nah, kita akan merubah tulisan modal heading ini, tapi tidak kita rubah di sini, kita rubah menggunakan jQuery. Nah, di sini teman-teman ketik dolar, buka kurung, petik 1. Nah, teman-teman perhatikan nih di modalnya nih. Modal heading ini kan ada di dalam kelas modal title. Nah, di sini kita bikin, karena itu kelas, di sini teman-teman bikin titik modal title, kemudian setelah tutup kurung titik HTML, buka kurung, petik 1, keluar, kemudian diakhiri dengan titik koma, save. Kita ke aplikasi, kemudian refresh. Nah, sekarang coba teman-teman ketik tombol keluar. Nah, di sini sudah berubah ya. Kemudian kita akan ganti modal body, dan tombol close ini kita akan ganti tutup ya. Jadi tutup itu maksudnya kita keluar dari modal bootstrap, bukan logout ya. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang untuk modal body ini ada di dalam kelas modal body. Sekarang kita bikin. Nah, di sini kita bikin dolar, buka kurung, petik titik modal body, kemudian setelah tutup kurung titik HTML, buka kurung, misalkan yakin Anda akan keluar. Nah, seperti itu ya, titik koma. Kemudian kita akan rubah yang tombol close ini ya. Tombol close ini kita akan rubah. Kita lihat dulu, ini ada di dalam, nah ada di dalam ID close ya. Di dalam ID close berarti kita bikin seperti ini teman-teman. Dolar, buka kurung, karena tadi kan ID ya. Jadi kita pakai pagar close, kemudian setelah tutup kurung titik HTML, buka kurung, petik 1, tutup. Jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Bahasanya gini, ini sebenarnya saya udah jelaskan berulang kali pada setiap video yang menggunakan jQuery. Bahasanya gini, jadi kan kalau dolar ini kan jQuery ya. Jadi jQuery tolong carikan kelas, kalau titik kan kelas. Nah, kalau yang ini kan pagar. Kalau ini jQuery tolong carikan ID. Nah, karena pagar ID kan. Nah, jadi bahasanya gini teman-teman. jQuery tolong carikan kelas yang namanya modal title,
apapun yang ada di dalamnya diganti dengan keluar. Jadi tadi kan modal heading diganti dengan keluar, seperti itu ya. Sekarang kita save, kemudian kita ke aplikasi, refresh. Sekarang coba kita klik tombol keluar. Sini udah berubah jadi keluar. Kemudian modal bodinya yakin Anda akan keluar. Kemudian ini sudah berubah menjadi tutup. Nah, sekarang tinggal kita bikin satu tombol di sebelah kiri sini. Kita bikin tombol keluar. Jadi nanti ada dua pilihan, apakah keluar atau tutup. Atau mungkin tutup ini kita ganti dengan batal ya. Sekarang kita ke codingan. Yang tutup ini kita ganti dengan batal. Save. Kemudian kita ke aplikasi lagi, refresh. Nah, sudah berubah menjadi batal ya. Sekarang tinggal kita bikin tombol keluar. Kita kembali ke codingan. Untuk tombol keluarnya, sekarang teman-teman buka footer.php. Nah, di sini pada video sebelumnya kan kita sudah bikin span kelas tombol ya. Jadi nanti tombol keluar itu kita taruh di sini, dia berada di samping tombol close. Nah, sekarang teman-teman praktikan, ini kan kelasnya tombol. Kita ke tobar.php lagi, kemudian enter, kita bikin $, buka kurung, petik 1 titik, karena tadi kelas jadi titik, tombol titik html, buka kurung, petik 1, kayaknya nggak usah petik 1 ya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, isinya apa? Isinya tombol keluar tuh kita bikin dulu di luar sini ya teman-teman ya. Jadi kalau di luar di HTML itu kan kita ketik lebih enak, jadi teman-teman ketik a titik. Nah, jadi dia auto ya. Kemudian di sininya keluar, kemudian hrefnya ini kita arahkan ke controller log ya. Jadi teman-teman buatkan php sama dengan base url slash. Nah, teman-teman perhatikan kan di sini nama kontrolernya log ya. Jadi oh ini nggak usah slash, langsung aja log baru slash nama metodenya logout. Tapi metodenya ini kita belum bikin ya. Kemudian nah di sini kita enter, kita bikin dulu bikin satu variabel let spasi keluar. Jadi nama variabelnya keluar, kemudian sama dengan petik 1 titik koma. Nah, isi dari petik 1 ini kita cut aja teman-teman. Kita cut, kita pastekan di dalam ini petik satunya. Selanjutnya yang di dalam HTML ini, di dalam kurungnya, kita ketik aja variabel keluar ini teman-teman. Nah, di sini kita ketik keluar. Oh ya, teman-teman perhatikan supaya nanti dia bentuk tombolnya sama seperti ini, kita pakai kelas yang sama aja. Nah, teman-teman buka di footer, kita kopikan kelasnya. Nah, di sini kan ada kelas button secondary ya. Nah, ini kita copy, coba kita lihat dulu. Nah, sama yang style ini ya. Jadi kita copy kelas dulu di sini ya teman-teman ya, kita pastekan di sini. Setelah petik logout ini kita pastekan, kemudian kita copy stylenya juga. Nah, stylenya ini yang di tombol close di footer kita copy, kemudian kita pastekan di sini teman-teman setelah kelasnya. Kemudian save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh, kemudian klik tombol keluar. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Tinggal sekarang kita bikin controllernya. Oh iya, masih ada satu lagi sebelum kita bikin controllernya. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan modalnya terlalu lebar ya, terlalu besar. Jadi kita akan bikin agak kecil, mungkin 1/2 dari ini. Jadi kita ke codingan, kita akan rubah lagi menggunakan jQuery. Ini sidebarnya saya close dulu. Kemudian kita ke footer ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, di modal ini, di modal ini. Nah, di sini kan dia kelasnya modal LG atau LG. LG ini kan large. Nah, kalau untuk kecilnya itu kita pakai yang small atau SM. Caranya
kita ke topbar.php. Nah, di sini teman-teman enter, teman-teman bikin dolar buka kurung petik 1. Nah, kita lihat kelasnya di sini. Oh, dia pakai ID ya, jadi ID-nya modal size. Jadi berarti di sini karena dia pakai ID, jadi pagar modal size, kemudian setelah tutup kurung titik. Ini dia nggak HTML tapi ATTR. ATTR ini apa? Ini teman-teman, ATTR itu atribut ya, jadi atribut kelas. Nah, kita mau merubah yang ada di dalam atribut kelas ini. Nah, jadi ATTR buka kurung petik 1. Nah, atributnya adalah kelas, kemudian koma spasi. Nah, baru kita buatkan kelasnya apa. Nah, sekarang tinggal kita ke footer, kita copy aja yang ada di dalam kelas ini teman-teman. Kita copy, kembali lagi ke top bar, kita pastekan di sini. Kemudian LG ini kita ganti dengan SM atau small, diakhiri dengan titik koma. Jadi penjelasannya gini teman-teman, jQuery tolong carikan ID yang namanya modal size, kemudian carikan atribut yang namanya kelas, apapun yang ada di dalamnya diganti dengan ini, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save, kita ke aplikasi, kemudian refresh, klik tombol keluar. Nah, sekarang sudah kecil ya, jadi dia sudah pakai modal SM. Jadi kalau seandainya nanti kita klik tombol keluar, dia akan langsung keluar. Klik tombol batal, akan dibatalkan. Tapi kita belum bikin controllernya. Sekarang kalau tombol batal sudah berfungsi, tapi tombol keluar belum. Sekarang kita ke codingan lagi, kita akan bikin controllernya. Saya buka sidebar dulu. Kemudian controller, kita buka controller log. Nah, di sini kita akan bikin function baru ya. Ini kan sudah ada function login, kita bikin function atau method logout. Jadi saya teman-teman ketik public function logout buka kurung, kemudian buka kurawal. Kemudian di sini kita ketik session underscore start titik koma, enter, kemudian unset buka kurung dolar underscore session buka kurung siku petik nama. Jadi yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita unset, jadi kita keluar dari sessionnya, kemudian titik koma, enter, session destroy titik koma, header buka kurung petik location titik 2 titik base URL, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita ke aplikasi, refresh, kita akan coba. Jadi misalkan gini teman-teman, teman-teman klik tombol keluar, misalnya nggak jadi, kita klik tombol batal, nggak jadi keluar. Tapi kalau kita jadi keluar, kita langsung klik tombol keluar. Nah, dia akan menghilangkan session, dia otomatis langsung keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara membuat logout. Nah, sekarang kita buat ganti yang nama usernya ya. Kita login lagi, admin 99999. Nah, kita login. Nah, sekarang tinggal kita rubah yang Alexander Pierce ini. Ini kan ada di sidebar ya. Sekarang kita ke codingan, kita buka sidebar.php. Nah, kemudian kita cari yang tulisan Alexander Pierce. Nah, yang ini ya teman-teman ya, ini kita kan akan ganti dengan nama user yang login. Tapi di paling atas kita buatkan session dulu. Kita bikin kita buka dulu tag PHP. Nah, kemudian kita buatkan di sini session start titik koma, kemudian dolar nama sama dengan dolar underscore
session, buka kurung siku, petik 1 nama, diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian yang Alexander Pierce ini kita ganti dengan, kita buka tag PHP dulu, pakai sama dengan, kemudian dolar nama ini yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita ketik di sini. Sekarang kita save, kemudian kita ke aplikasi, kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Jadi nanti nama ini akan sesuai dengan user yang login. Misalnya usernya tuh punya Budi, di sini akan tampil nama Budi. Jadi sesuai nama yang ada di database. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita telah berhasil membuat logout pada PHP MVC. Kita akhiri dulu video kali ini. Pada video tutorial berikutnya kita akan bikin SWI alert, misalkan seperti ini teman-teman. Sekarang saya keluar dulu. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya username atau password salah, akan tampil notifikasi seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.